Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andos Muhammad Nasruddin MA, MAG, selaku dosen pengampun mata kuliah Usul Fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Roisa Masulia dengan NIM 2321212227. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran usul fikih. Semoga kita semua dapat memahami dan mengambil kaidah-kaidah yang saya sampaikan. Oke, video pembelajarannya yang berjudul Asadu Zari'ah. Asadu Zari'ah merupakan metode yang dihasilkan oleh para ulama usul fikih terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf jatuh agar tidak jatuh pada kerusakan. Pengertian secara rinci Asadu Zari'ah merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan, atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seorang yang telah dibebankan kewajiban zakat akan tetapi sebelum haul atau genap setahun, ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut. Berikut kaidah Sadu Zariyah. Kaidah Sadu Zariyah salah satunya yaitu terdapat dalam dalil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma takunu wasilatan wa tariqan ila syai'im mamnu'in syar'an, yang artinya sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syar'ah. Tujuan dari syar'ah yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah ditentukan oleh syar'ah tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita kepada kerusakan dan kemafsadatan, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya. Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang dilarang. Dilihat dari segi bentuk dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sesuatu yang jika dilakukan akan terbawa kepada yang terlarang. Yang kedua, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang. Dan yang terakhir, sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang. Berikut dasar hukum Sadu Zari'ah. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ada beberapa dalil. Di sini saya mengambil dua dalil dari Al-Quran. Yang ayat yang pertama yaitu dalil dari surah Al-Baqarah ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzaban alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Ayat yang berikutnya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi wala tasabbul ladina yad'una min dunillahi fayasabullahu adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki dan
memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan. Dasar hukum yang kedua yaitu al-sunnah. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir, lantas dia memerangi aku? Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, aku telah menyatakan keislaman kepada Allah. Apakah aku masih boleh membunuhnya, wahai Rasulullah?" Setelah dia berkata seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya." Al-Miqdad berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku." Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut setelah berhasil memotongnya. "Apakah aku boleh membunuhnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya. Sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut." Dasar hukum yang ketiga yaitu kaidah fikih. Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukallaf dan dilarang oleh syar'ah terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikannya dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut, seperti halwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan. Kedudukan Sa'du Zariyah. Dari ayat yang sudah dibahas, juga dapat diketahui bahwa Sa'du Zariyah mempunyai dasar dari Al-Quran, sedangkan dasar-dasar Sa'du Zariyah dari Sunnah adalah: 1. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya. Yang kedua, Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor, karena cara demikian bisa mengarah kepada riba atau untuk ikhtiyat. Yang ketiga, Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatirkan tentara-tentara lari bergabung dengan musuh. Yang keempat, Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia. Dan terakhir, Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hashim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa Nabi memperkaya diri dan keluarga dari zakat. Ketentuan dalam Sadu Zari'ah. Untuk menetapkan hukum jalan atau sarana yang mengharapkan kepada tujuan, perlu diperhatikan. Pertama, jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang, dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Yang kedua, niat atau motif. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram. Yang ketiga, akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilahnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika akibat perbuatan adalah kerusakan walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh. Pengelompokan Sa'du Zari'ah. Zari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi, dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kelompok Sa'd Zari'ah ke beberapa aspek diantaranya. 1. Dilihat dari bentuknya, dapat dibagi menjadi 3,
Yang pertama, sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Yang kedua, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. Dan yang terakhir, sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan tidak terlarang. Perbedaan pendapat ulama tentang Sa'du Zariyah. Kerancuan mengenai batasan maslahat dan mudarat menimbulkan berbagai pendapat mengenai kedudukan Sa'du Zariyah, yaitu bisa diterima dengan memenuhi dua prinsip. Satu, Zariyah digunakan bila mengakibatkan kerusakan yang ditetapkan nas atau hal-hal yang ada nasnya. Dua, perkara yang berhubungan dengan amanat dalam hukum syar'ah. Bukan berarti tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya hianat, karena bisa jadi bahaya menutup Zariyah bermudarat lebih lebih besar dari bahaya yang dapat dihindarkan melalui meninggalkan Zariyah. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu A. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh, tetapi mengandung kerusakan. B. Potensi kerusakan lebih kuat daripada kemaslahatan. C. Perbuatan yang dibolehkan syariat mengandung lebih banyak unsur kerusakan dan keburukan. Dapat disimpulkan bahwa Sat Zariyah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar hukum Sat Zariyah adalah jelas mulai dari Al-Quran, Sunnah, dan kaidah fikih. Dari kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Syatibi membagi Az-Zariyah menjadi tiga macam, yaitu satu, sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Dua, sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Dan yang terakhir, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Sekian penyampaian video pembelajaran dari saya. Semoga materi-materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan tulisan, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.